Pengertian bahasa baku dan non-baku. Bahasa baku adalah suatu ragam bahasa dari berbagai ragam bahasa yang telah diterima dan dijadikan model bagi masyarakat luas. Dalam pengertian bahasa baku ini, terdapat 3 aspek yang saling menyatu, yaitu 1. Aspek kodifikasi, 2. Aspek keberterimaan, 3. Aspek model. Pengertian bahasa non-baku. Bahasa non-baku adalah ragam bahasa yang berkode bahasa yang berbeda dengan bahasa dalam bahasa baku dan dipergunakan dalam pertemuan dengan kode bahasa yang berbeda dengan ragam bahasa baku. Kemudian ciri-ciri bahasa baku dan non-baku. 1. Ciri-ciri bahasa baku, yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, pemakaian imbuhan secara eksplisit, pemakaian sesuai dengan konteks kalimat, dan tidak mengandung makna ganda. 2. Ciri-ciri bahasa non-baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, dipengaruhi bahasa daerah tertentu atau bahasa asing, dan dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Contoh bahasa baku dan non-baku. Kata baku dari azan, non-bakunya adalah azan. Kata adjektif dengan kata adjektif. Kata antre dengan kata antri. Kata asas dengan kata azas. Kata abrasi dengan abrasi. Kata advokat dengan advokat. Kata balik dengan kata balik. Fungsi bahasa baku dan non-baku. Diverifikasi. Fungsi bahasa Indonesia tumbuh secara wajar karena semula bahasa Indonesia berfungsi terbatas yang kemudian berfungsi ganda. Walaupun demikian, karena bahasa Indonesia tetap menjadi alat komunikasi yang efisien, penataan ragam bahasa Indonesia disesuaikan dengan fungsi-fungsi baru. Dengan kata lain, keanekaragaman bahasa Indonesia dibagi fungsinya agar jelas patokan standar bagi pemakai bahasa. Pembagian ragam bahasa. Bahasa Indonesia didasarkan 2, yaitu ragam bahasa yang lainnya dijadikan bahasa standar atau bahasa bukan baku. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Jika dilihat dari perjalanan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa asing sudah banyak digunakan pada pembelajaran pendidikan zaman kolonial Belanda, di mana saat itu keturunan bangsawan atau kalangan pribumi elit mengikuti pembelajaran sekolah dasar di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Salah satu pembelajaran yang diwajibkan dalam sekolah-sekolahnya yaitu pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Belanda, Jepang, dan Jerman. Pada tanggal 16 Maret 1995, Menteri Dalam Negeri membuat surat mengenai penertiban penggunaan bahasa asing di Indonesia. Ia menginstruksi agar papan-papan nama dunia usaha dan perdagangan di Indonesia agar menggunakan bahasa asing diubah ke bahasa Indonesia. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman, pembelajaran bahasa asing tidak lagi bersifat elit, bahkan bukan lagi hal yang tidak biasa. Semua orang bisa dengan mudah mempelajarinya. Bahkan pada anak TK pun sudah diberikan pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris. Seiring dengan munculnya bahasa asing dalam kehidupan masyarakat maupun kalangan mahasiswa, banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut ada yang berdampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu bahasa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bangsa asing. Oleh karena itu, jika pengguna bahasa asing tidak dikurangi atau tidak diawasi,
maka dapat diprediksikan bahasa Indonesia akan hilang, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Bahasa daerah memiliki fungsi sebagai pemasok kosakata di dalam bahasa Indonesia yang belum ada padanannya. Sementara bahasa asing, Prof. Dadang menjelaskan kedudukannya berfungsi sebagai penunjang komunikasi internasional seperti diplomasi dan politik. Bahasa daerah digunakan sebagai bahasa komunikasi di lingkungan sekolah, karena tidak semua siswa atau siswi memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, siswa atau siswi merasa canggung menggunakan bahasa baku di luar acara formal atau resmi. Oleh karena itu, siswa atau siswi lebih cenderung memakai bahasa Indonesia yang lebih terafiliasi oleh bahasa daerah, baik secara pengucapan maupun arti bahasa tersebut. Kebiasaan penggunaan bahasa daerah ini sedikit banyak akan terpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Namun sekarang banyak dijumpai bahasa daerah dan bahasa Indonesia digunakan secara bersamaan dalam melakukan komunikasi satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di kalangan orang tua, para remaja, ataupun anak sekolah juga sudah mengikuti dialek-dialek tersebut. Lafal adalah cara seseorang atau kelompok penutur bahasa dalam mengucapkan lambang-lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucapnya atau kamus besar bahasa Indonesia. 4 faktor yang mempengaruhi lafal tempat tinggal, pendidikan, kelas sosial. Ada beberapa cara dalam menganalisis kesalahan bahasa. 1. Analisis kesalahan berbahasa tataran fonologi. 3. Analisis kesalahan berbahasa tataran morfologi. 4. Analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis. 5. Analisis kesalahan berbahasa pelafalan. Contoh kaidah pelafalan yang perlu dibicarakan adalah pelafalan bunyi K atau pelafalan bunyi K ada aturannya dalam bahasa Indonesia. Bunyi H yang terletak di antara dua vokal yang sama harus dilafalkan dengan jelas, seperti pada kata mahal, pohon, luhur, leher, sihir, bunyi, atau H yang terletak di antara dua vokal yang berbeda, dilafalkan dengan lemah atau hampir tidak kedengaran, seperti pada kata tahu, lihat, paling, bunyi, atau H pada kata tahu umumnya dilafalkan dengan bunyi luhur, atau yaitu tahun, lihat, pagi. Aturan ini tidak berlaku bagi kata-kata karena lafal kata kunut disesuaikan dengan lafal bahasa asalnya, seperti kata mahir, lahir, kohir, kohesi. Contoh lain problem pelafalan kata yaitu 1. Kata apa diucapkan orang bertanya menjadi kafe. Pohon diucapkan puun. Part 2. Pada bahasa Tapanuli atau Batak, pengucapan E umumnya menjadi E, seperti kata benar menjadi benar. 3. Pada bahasa daerah Bali dan Aceh, pengucapan huruf E dan D terasa kental sekali hingga ucapan kata teman seperti terdengar deman. 4. Di Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah, pengucapan huruf W sering diiringi dengan bunyi M. Misalnya, Bali menjadi kembali. Besok disampingi dipengaruhi oleh bahasa daerah. Pelafalan kata juga sering dipengaruhi oleh bahasa
sehari-hari yang tidak baku.